Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita belajar materi mengenai fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat berubah atau variabel tertingginya adalah 2. Nah, secara umum berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a, b, c konstanta real, a tidak sama dengan 0. Nah, grafik fungsi kuadrat itu biasanya berbentuk parabola. Nah, beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, A lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas atau menghadap ke atas. Nah, perhatikan gambar yang ini. A lebih besar dari 0, maka parabolanya itu menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Nah, yang A lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah. Nah, D lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, yang kedua itu D sama dengan 0, maka memotong sumbu X pada 1 titik atau menyinggung sumbu X. Nah, yang ketiga itu D lebih kecil dari 0, maka tidak memotong sumbu X atau tidak menyentuh sumbu X. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat itu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X, syaratnya itu Y harus sama dengan 0. Nah, titik potongnya X1,0 dan X2,0. Nah, yang kedua itu menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya itu X sama dengan 0. Nah, titik potongnya itu 0, C. Nah, yang ketiga itu menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nah, yang keempat menentukan titik puncak atau titik balik XP, YP sama dengan min B per 2A sama dengan min D per 4A. Nah, jika A lebih besar dari 0, titik baliknya adalah titik balik minimum. Dan jika A lebih kecil dari 0, titik baliknya adalah titik balik maksimum. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, nilai A di sini kan itu sama dengan 1, maka grafiknya nanti itu menghadap ke atas. Nah, yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti syaratnya itu Y sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Maka didapat pemfaktorannya itu X dikurang 4 dan X ditambah 2. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 4,0 dan min 2,0. Nah, yang kedua kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti syaratnya itu X harus sama dengan 0. Nah, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan Y itu sama dengan, X di sini itu kita ganti dengan angka 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 8 berarti Y sama dengan min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, negatif 8. Nah, yang ketiga itu kita menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nah, sama dengan min. Nah, nilai B di sini kan itu min 2, maka kita tulis di sini min 2 per 2 dikali A. Nah, nilai A kan itu sama dengan 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan negatif dikali negatif itu kan positif, berarti 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Nah, yang keempat itu menentukan titik puncak atau titik balik XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Berarti X sama dengan min B per 2A itu didapat hasilnya 1, kemudian Y sama dengan min D per 4A sama dengan min. Nah, D itu kan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan min. Nah, nilai B di sini kan itu min 2, maka min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 8 per 4 dikali 1 sama dengan min. Nah, min 2 pangkat 2 itu kan 4. Kemudian ini kita kalikan min 4 dikali 1 dikali min 8 itu hasilnya positif 32 per 4 dikali 1 4. Maka min kemudian 4 ditambah 32 itu hasilnya 36 per 4. Berarti negatif 36 dibagi 4 itu hasilnya negatif 9. Jadi titik puncaknya itu ini 1, negatif 9.
Nah, karena A lebih besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum. Nah, kita tentukan grafiknya. Nah, yang pertama itu titik potong dengan sumbu X. Kita dapat itu tadi 4,0 dan min 2,0. Nah, yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y. Itu kita dapat tadi 0,-8. Nah, yang ketiga itu menentukan sumbu simetri. Kita dapat tadi X sama dengan 1 dan menentukan titik puncak atau titik balik itu tadi 1,-9. Maka grafiknya itu, nah yang pertama itu titik potong dengan sumbu X 4,0. Nah, 4,0. Nah, kita kasih titik di sini, kemudian min 2,0. Nah, min 2,0. Nah, titik ini min 2,0. Nah, yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y 0,-8 berarti 0,-8 berarti di sini -8 kita kasih titik. Nah, yang ketiga itu menentukan sumbu simetri X sama dengan 1. X sama dengan 1, maka sini ini sumbu simetrinya ini garis putus-putus. Kemudian yang keempat itu menentukan titik puncak yaitu 1,-9 berarti X, Y berarti X nya itu 1, kemudian Y nya itu -9 berarti dari sini ke sini berarti titiknya itu berada di sini. Maka kurvanya itu menghadap, nah kita ambil dari yang sini min 2 kemudian ke titik min 8 kemudian ke titik ini, maka naik lagi ke titik, nah ini ke titik 4 berarti kurvanya itu menghadap ke atas. Nah, karena D tadi itu kan hasilnya positif 36 berarti D lebih besar dari 0, maka D itu memotong sumbu X di 2 titik nih. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Nah, yang pertama itu kita tentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y itu harus sama dengan 0, berarti didapat pemfaktorannya itu X dikurang 2 dan X dikurang 2, berarti X1 sama dengan X2 itu hasilnya 2, jadi titik potongnya itu 2,0. Nah, yang kedua kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0, maka nilai X di sini kita ganti dengan angka 0, berarti kita dapat nilai Y itu 4, jadi titik potongnya itu dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, yang ketiga menentukan sumbu simetri, berarti X sama dengan min B per 2A sama dengan min. Nah, nilai B di sini kan min 4, berarti min 4 per 2 dikali 1 berarti negatif dikali negatif itu sama dengan positif, berarti 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, yang keempat itu menentukan titik puncak atau titik balik. Nah, yang X sama dengan min B per 2A itu hasilnya 2, kemudian Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan min, kemudian nilai B di sini min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1 hasilnya itu min, kemudian ini min 4 pangkat 2 itu hasilnya 16, 4 dikali 1 dikali 4 itu hasilnya negatif 16 per 4 itu hasilnya 0. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 2,0. Karena nilai A lebih besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum. Nah, kita gambarkan grafiknya. Nah, kita tulis kembali itu titik potong dengan sumbu X 2,0 dan yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y 0,4. Nah, yang ketiga itu menentukan sumbu simetri X sama dengan 2 dan menentukan titik puncak atau titik balik itu 2,0. Nah, grafiknya seperti ini. Yang pertama itu titik potong dengan sumbu X 2,0 berarti sini 2,0. Yang kedua itu 0,4 berarti 0,4. Yang ketiga itu menentukan sumbu simetri X sama dengan 2 ini. X sama dengan 2 berarti di sini ini garis putus-putus ini itu adalah sumbu simetri. Nah, yang keempat itu menentukan titik puncak atau titik balik berarti 2,0 X, Y berarti X nya itu 2 dan Y nya itu 0 berarti di sini.
Maka grafiknya itu kita ambil dari sini titik keempat, kemudian ke titik 2, naik lagi ke atas. Nah, jadi grafiknya itu menghadap ke atas. Nah, karena nilai D tadi itu kan sama dengan 0, berarti D-nya itu memotong sumbu X pada satu titik atau menyinggung sumbu X.